semua ulama Masya Allah, yaitu berikan semuanya buat Habib Novel Al-Idrus. Jujur di samping beliau tuh Masya Allah, ini deg-degannya melebihi saya. Wah, pokoknya nggak bisa berkata-kata apa, saya tahu kita aja. Kali ini ngomong-ngomong soal tema kali ini, Bib. Sebelumnya saya juga melihat, saya malah belajar dari anak-anak beliau, yaitu Bib Rangers dan Ali. Mereka tuh mempunyai ilmu yakin yang luar biasa. Ditanya, pilih duit apa Buya? Buya. Pilihnya apa nih? Buya. Masya Allah sih. Di situ saya belajar sama anaknya Bib. Tuh kan, langsung grogi ya nih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua atau wali murid, adik-adik kita di TK Islam di Ponorogo, PAUD ya di Ponorogo, dan juga siapapun yang hadir secara offline saat ini maupun online. Saya informasikan kepada teman-teman saya dimanapun berada, saya lagi di TK PAUD Islam di Ponorogo. Nah, di samping saya artis kondang ya, artis kondang yang menghibur banyak orang, yang menghibur banyak orang, spesialisasinya menyenangkan orang. Mas Erik Estrada mengingatkan kita akan film Chip. Ya, akan film Chip. Nah, Mas Erik Estrada, dan juga ada di hadapan saya sahabat saya yang merupakan Direktur Yayasan Pendidik Islam Ponorogo, Akhina Fikri Nahdi, dan juga Bunda Fatimah yang Masya Allah, ini orang-orang yang cerdas-cerdas, senior-senior saya ya, senior saya. Pada pagi hari ini dikasih tema, ini kita ngobrol ya, Mas Erik, mereka nggak ada, semua nggak ada, aman aja kita ngobrol seperti kita ngobrol di rumah itu kan. Nah, kita kasih tema ini membentuk, intinya bendo pinter kabeh, tapi pinter sholat, pinter sholawat gitu. Itu bahasa Solonya kan begitu. Ini kan bahasa yang kita nggak paham. Bahasa apa, intelektualnya kan ya, bergerak, siapkan generasi hebat dengan sholat dan sholawat. Ini bahasa intelektual. Bahasa Solonya, yang penting pinter sholat, pinter sholawat. Nah, caranya bagaimana dan pentingnya bagaimana. Saya mau nanya dulu sama Mas Erik ini, nyantai aja, ojo grogi. Kenapa nyekolahkan anaknya di sini? Salah satunya juga kan sekolah banyak ini, ya, dan saya yakin semua sekolah baik. Ya, tapi kenapa kok milih di sini? Seperti saya diajak makan sate. Di Solo tuh kan sate banyak, tapi kan saya nggak makan di setiap warung sate. Saya milih gitu ya. Soto banyak, saya nggak makan di semua warung soto, milih. Ya, nah ini kok milih di Ponorogo tuh, kenapa? Karena Islamnya itu tadi, Bu. Masya Allah. Islamnya itu tadi, terus juga referensi juga, terus juga dekat rumah yang tinggi. Ajib nih. Jadi nilai keislamannya tinggi, kemudian miturut ya, para pencicipnya, ya kalau soto yang ngincipi enak ya, kemudian cedak dekat rumah. Jadi kalau yang rumahnya dekat sini, mestinya ya afdolnya sekolahnya di sini begitu ya. Ini saya nggak dibayar loh kawan-kawan ya. Nah, ini nggak dibayar, ini bukan promosi, bukan. Tapi kan ya lebih enak ngirit ya toh ya. Nggak usah biaya antar jemput kemahalan. Betul ya. Tinggal titip ke terus tinggal belonjo, beres. Ya, itu di Ponorogo. Tempat untuk nitipkan anak yang bagus. Nah, ada satu hal yang tadi ditanyakan Mas Erik ke saya di awal tadi tentang anak-anak saya. Anak saya kan kecilnya juga di sini, di sekolah ini, belajar ilmu yakin dan lain sebagainya. Sekarang ini ibu-ibu,
pemirsa, kita ini kadang suka lupa bahwasanya yang penting itu sukses menurut Allah. Ya, sukses menurut Allah, bukan sukses menurut pandangan manusia. Karena kalau sukses menurut pandangan manusia, nanti manusia Indonesia sama manusia Jepang beda. Ya, manusia Indonesia sama manusia Amerika beda. Masing-masing punya standar kesuksesan sendiri. Tapi kalau sukses menurut Allah, sejagat raya pasti sama. Nggak mungkin beda. Menurut Allah, orang Indonesia yang iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW, standar suksesnya pasti sama dengan orang Amerika yang iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pasti sama. Dan sukses menurut Allah itu sudah diumumkan, sehari itu sedikitnya 5 kali. Pasti tanda tanya ini ya. Diumumkan, pengumuman ya, sukses menurut Allah itu sehari 5 kali. Kalau sampai tidak diumumkan, tanda-tanda Ya'juj dan Ma'juj keluar dan kiamat akan segera tiba. Mesti udah takon ya, apa gitu ya. Apa ini? Nah, 5 kali. 5 kali. Adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, lanjutannya hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo sukses, ayo sukses. Hayya 'alal falah. Jadi kalau mau sukses menurut Allah itu bukan masalah pinter, bukan masalah duit, masalahnya sholat gak? Ya Allah, kita lakukan ini kewajiban tapi enggak ya, Beb? Iya, kan dia diumumkan sehari 5 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo ambil kesuksesanmu. Ayo ambil kesuksesanmu. Ini standar sukses. Jadi ketika ada orang itu Muslim S5 sekalipun, iya, Muslim S5, harus pinter pol gitu ya. Tapi kalau nggak sholat, nggak sukses. Kalau ada Muslim kok sugihnya pol, konglomerat yang hartanya bertriliun-triliun, kemudian dia juga sedekahnya bagus, bagus. Kalau nggak sholat, belum sukses, ya belum sukses. Tapi kalau ada Muslim, ya seperti kita ya, uang seadanya, ya ilmu ya saonone, tapi sholatnya bagus, berarti sudah sukses. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada kita selaku orang tua, gimana caranya membuat anak-anak kita bisa sholat dengan baik. Dan nanti kenapa harus sholawat? Saya mau sedikit cerita. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ceritanya wali-wali terdahulu tuh ya. Masih kecil sudah mimpi Nabi Muhammad SAW. Ya masih kecil. Ya kalau saya kan udah tua. Nah, ya saya hari ini ulang tahun ini. Hari ulang tahun? Iya 15 Rajab, ulang tahun Hijriah. Masya Allah. Nah, ini hari ini ulang tahun saya. 15 Rajab, Kamis. Saya lahir hari Kamis tanggal 15 Rajab. Dan kebetulan hari ini Kamis 15 Rajab. Jadi pas banget. Nah, dulu tuh wali-wali usia 15 tahun sudah wali. Usia 16 tahun udah wali besar. Nah, kita usia segini kok burung apa-apa. Usia kita udah senja tapi belum dapat apa-apa. Salah satu biografi wali yang saya baca itu ditanya, "Kamu kok bisa jadi wali bagaimana?" Jawabannya, saya mau ngajak ibu saya main. Ibu saya lagi sholat duha. Mau ngajak ibunya main. Masih kecil nih. Anak-anak gitu kan. Umur 4 tahun. Mau ngajak ibunya main. Ibunya lagi sholat duha. Akhirnya cari ayahnya. Ternyata ayahnya juga lagi sholat duha. Terus cari ART-nya. Kalau sekarang ART kan keren bahasanya. Asisten rumah tangga. Kalau bahasa kita kan pembantu rumah tangga ya. Ini ART, cari ART-nya. ART-nya lagi sibuk juga sholat duha. Sehingga anak ini tadi menghampiri ibunya, mainnya apa? Niru. Allahu Akbar, ikut sholat ibunya. Karena di rumah itu mainannya sholat. Jadi kesenangannya adalah sholat. Akhirnya anaknya senangnya juga sholat.
Sementara sekarang, maaf ini, ngajak main ibunya ada, ojo cedak-cedak, minggir kono, jangan deket-deket, minggir sana. Ibu lagi nonton ini, nggak boleh, kamu masih kecil. Nanti kalau udah besar jadi boleh gitu ya. Larangan tapi nanti boleh. Ya kan ya? Ibu lagi nonton sinetron gitu ya, masih kecil kamu nggak boleh. Kalau udah besar nanti boleh. Nah ini anak lihat, oh ibu saya sukanya nonton sinetron. Bapaknya dideketin, bentar lagi main game online. Nah, game online atau apapun kegiatan bapaknya, bukan lagi sholat, bukan lagi zikir, bukan lagi melakukan hal-hal yang layak untuk dicontoh, tapi justru dilakukan hal-hal yang tidak layak untuk dicontoh. Dan ini terjadi tiap hari tanpa disadari orang tua. Sementara orang tua pengen anaknya jadi orang baik, tapi yang dicontohkan nggak baik. Kalau nggak salah itu ada yang lucu begini. Ini kalau kata guru saya ya, kata guru saya. Orang tua sekarang melarang anaknya merokok. Banyak enggak yang melarang anak merokok? Jangan merokok, betul ya? Jangan merokok. Tapi yang dipertontonkan tiap hari merokok di depan anak. Ya, ngerokok depan anak. Bagaimana anak bisa menjadi tidak akan merokok? Sementara para pakar, khususnya para wali Allah mengatakan, dan itu sesuai dengan ilmu psikologi kalau saya nggak salah, anak itu lebih merekam apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Jadi anak lebih merekam apa yang dilihat daripada apa yang didengar. 1000 kali kita bilang jangan merokok, tapi dia melihat orang tuanya merokok, maka dia akan merekam merokok, it's okay. Karena dia lihat orang tuanya oke-oke saja. Jadi ucapan ini nggak ada artinya untuk si anak tersebut. Kemudian juga seringkali yang lebih lucu lagi, nak kamu jangan rokok, kasih uang, tolong belikan bapak rokok. Itu terjadi. Ya kan, tolong belikan bapak rokok. Dan semacamnya. Kamu nggak boleh nonton TV. Ini maghrib sampai isya, waktunya ngaji. Tapi bapaknya cetel nonton TV. Ya, bapaknya nonton di TV. Ya. Anaknya dilarang, tapi orang tuanya malah melakukan. Yang dilihat lebih direkam daripada yang didengar. Nah, kalau kita lihat sholat itu kan perintahnya diajarkan sejak kecil, nanti umur 7 tahun perintahkan anakmu sholat. Nah, seringkali orang tua salah, dianggap anak itu 7 tahun baru diajari sholat. Salah. Jadi perintahkan sholat umur 7 tahun. Misal gini, saya datang ke sini bawa mobil, terus Mas Erik misal belum bisa setir, saya kasih kunci mobil, Mas Erik tolong nggak diparkirkan. Berarti saya bodoh atau nggak bodoh? Ngomong nggak bodoh, bodoh atau nggak bodoh? Kalau saya seperti itu kan bodoh, sudah tahu. Nggak bisa naik bisa toh, naik bisa, nyetir ya, nggak bisa setir. Tapi saya suruh parkirkan, tolong pindahkan mobil saya, parkirkan yang bagus. Berarti saya bodoh. Kenapa saya bodoh? Iya bodoh, betul, saya bodoh. Saya nggak ngomong. Ya toh, kalau seperti itu saya bodoh. Tapi alhamdulillah saya nggak seperti itu. Alhamdulillah. Jangan sampai seperti itu. Sudah tahu orang nggak bisa nyetir, kok disuruh markir. Bagaimana Rasul mengatakan perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, kalau yang disuruh belum bisa sholat. Makanya dari situ ulama mengatakan mengajarin sholat itu kewajiban orang tua sejak dini. Nah, coba ibu-ibu mungkin atau pemirsa perhatikan tuh, orang kalau lahiran tuh ya, ini ibu-ibu kan ahli melahirkan semua loh. Emang kodratnya. Kodratnya ya, ahli melahirkan. Kalau kita kan ahli mengakui, ya itu anak saya. Iya, orang melu meteng tapi itu anak saya, gitu kan ya. Beliau-beliau yang susah tapi kita yang mengklaim, ya. Nah itu anak saya. Itulah hebatnya lelaki. Dan wanita pun mengatakan, iya itu anaknya, masya Allah. Saking hormatnya sama suaminya, meskipun yang ngebatin, yang ngerekosa aku, gitu ya. Yang capek aku. Nah, saya mau nanya, kalau anak lahir
Itu kita disunahkan pertama kali suruh ngapa nih? Insya Allah azan ya. Sama apa? Azan sama Kanan azan, kiri qomat. Ya, kanan azan, kiri qomat. Azan dan iqomah ini buat apa? Sholat. Nah, kenapa pagi lahir kok di Kenapa seperti itu? Ya, karena kita disuruh ngajarin sholat sejak pertama kali dia menghirup kehidupan. Menghirup kehidupan, maka langsung jangan ajarkan yang lain. Jangan ajarkan apapun. Kesuksesannya itu bukan di duit. Kesuksesannya itu bukan di gantengnya, bukan. Ya, walaupun ganteng itu ya bisa salah satu sarana sukses. Ya. Masya Allah. Kemudian suksesnya bukan di orang tuanya yang punya ketenaran, bukan. Tapi suksesmu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dari mulai lahir sudah disuruh ngasih tahu suksesmu sholat, suksesmu sholat. Seharusnya besoknya diazani lagi. Maksudnya dilanjutkan toh ya, waktu azan dikasih tahu, nah ini waktu sholat zuhur, nah ini waktu sholat asar, nah ini waktu sholat maghrib, nah ini waktu sholat. Dikenalkan dulu waktu sholat, mulai oek-oek. Sehingga nanti ketika dia itu mulai tambah umur, dengar azan, Pak sholat, iya, Bu sholat. Nah sekarang ini udah gede disuruh sholat kok susah. Salah siapa? Orang tua. Sistemnya langit tidak dijalankan. Lah yang lebih keren nih ibu-ibu, insya Allah yang di sini tidak ya. Insya Allah ya. Iya. Kalau masuk sekolah takut anaknya terlambat. Wah ini bengak-bengok. Betul ya? Telat nanti. Iya. Tapi subuh gak tau bengak-bengok. Bangun subuh, benar. Iya. Kalau Kalau saya prinsipnya sama anak saya, subuh kamu sholat, sekolah telat gak jadi masalah. catat. Buat bapaknya loh ya, tapi masalah buat sekolah. Iya. Kamu subuh yang penting sholat, sekolah telat gak jadi masalah buat bapaknya. Iya. Kenapa seperti itu? Saya mau kasih tahu, yang penting buat kamu adalah sholat. Kalau sholatmu bagus, kamu pasti sukses. Yang ngomong bukan saya, yang bicara langsung yang mensyariatkan sholat, Allah Ta'ala, lewat lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang terjadi sekarang enggak. Bahkan yang agak ngeri, ya, yang agak ngeri itu kalau ketika sekolah kemudian tidak perhatian pada waktu sholat. Ya, semua jadwal diatur, jadwal sholat nggak ada. Sekolah Islam ini ya, jadwal sholat nggak ada. Kalau di sini kan ada, alhamdulillah. Ya, ada. Pulang zuhur itu sudah sholat zuhur, ya. Kalau yang SD, SMP itu kalau waktu pulangnya zuhur ada sholat zuhur berjamaah, baru dia pulang. Orang tua ya lego, mesti kalau pulang dari sekolah ya sudah sholat. Nah ini sekarang enggak, kita mengorbankan sholat dan mementingkan yang lain. Yang lain dipentingkan, sholatnya dikorbankan. Padahal dalam sholat itu kalau kita lihat anak diajari patuh. Nggak mungkin boleh mendahului imam. Boleh nggak sholat mendahului imam? Nggak boleh. Imamnya rukuk, dia baru boleh rukuk. Imamnya sujud, panitia paham kita belum sarapan. Paham banget ya, kita belum sarapan. Masya Allah. Ya itu apa namanya kode kalau you haus ya. Mas Erik kelihatannya haus, Mas Erik. Dehem itu kok kode haus. Acok batin. Bismillah. Monggo. Ini beliau ini moderator ulum. Ya. Cuman kalau di samping saya nggak bisa ngomong, saya juga heran. Ya Allah. Berapa kali saya ajak duet gitu ya, ayo ngomong gitu ya. Jawabannya, Beb kok aku jadi bodoh ya Beb. Kenapa seperti itu? Saya bilang nggak tahu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ini pemaparannya ya kurang lebih begitu. Sholat ini sesuatu yang luar biasa. Orang diajari taat pada pimpinan, berarti taat pada orang tua.
Jangan melakukan apapun sebelum ada petunjuk dari orang tuamu. Jangan pernah mendahului orang tuamu. Dalam sholat imamnya dulu baru makmum. Makmum mendahului imam, oh bisa batal sholatnya. Ya, kalau sampai kondisi tertentu sholatnya bisa batal, itu makmum. Nggak boleh mendahului imam. Nggak boleh juga salam duluan. Wah, imamnya atahiyatnya kesuwen nih, tak salam sih kan ya. Waduh, iya. Ya pahala. Imamnya salah, dijawab ya. Waalaikumsalam. Ini makanya kita kan harus belajar dari ilmu sholat. Betul. Nah, ada kepatuhan pada pimpinan. Nah, kalau anak udah terbiasa begitu di rumah, tahu pimpinannya orang tuanya, ya akan taat. Bolehnya begini, nggak boleh begini. Kamu harus begini, nggak boleh begitu. Dia akan taat karena sudah mindsetnya itu udah betul. Ya, mindset sholat. Nah, kalau udah sholatnya cakep, ya tinggal ditambah satu, tambah sholawat. Nah, silakan kalau ada yang mau disampaikan ke saya, anggap aja nggak ada. Benar. Jadi tadi saya udah belajar dan sudah saya not, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu aturan langit dari Habib yang tanpa kita sadari. Saya lakukan demi Allah. Makanya nanti kalau saya ubah aturan-aturan yang ada di rumah, terus mungkin ngomong-ngomong sholawat. Di ceramahnya Habib Novel Al-Idrus ini salah satu yang saya favorit itu membeli semuanya yang ada di dunia ini dengan sholawat. Terus menginginkan sesuatu apa-apa sholawat. Itu yang membuat saya jadi cinta sama Habib. Dan saya praktekkan, alhamdulillah. Saya kemarin di Habib saya menang piala. Itu juga saya bukan acting saya yang baru saya ngomong bahasa Indonesia. Memang menakdirkan saya mendapatkan piala ini, saya pasti jawab Allahumma sholli ala Muhammad. Tema pialanya Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu Allahumma. Habib punya sesuatu apa sholawat. Kalau kita enggak, kalau saya sebagai manusia, pengen mobil, lupa duit sih yang kepikiran. Sholawat. Allahumma. Itu. Lanjut dulu mau duit. Makasih. Iya, enak ya ngomong titik itu ya, terus lempar lanjut. Sudah, kita oper ke sana maksudnya ngomong sing akeh gitu ya, tapi lempar lagi ke sini lanjut nih. Pemirsa dimanapun antum berada ya. Sholawat. Yang bawa sholat siapa? Yang bawa sholat Dari Sidratul Muntaha sampai ke muka bumi. Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sholat saja sebagai sarana kesuksesan yang paling utama itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita deketi Nabi Muhammad SAW, kita akan menggapai kesuksesan yang luar biasa. Pembawanya kita deketin. Iya, kalau pembawanya kita deketin, maka Allahnya kan akan senang. Allahnya akan senang. Jadi dulu kalau bahasa saya, sholawat ini lobby langit. Lobby langit. Iya, anggap mereka enggak ada. Beliau ini enggak ada. Nanti kalau ada beliau kurang enak. Benar. Enggak los. Lobby langit. Bribik ya. Kenapa seperti itu lobby langit? Karena jujur-jujuran. Ya. Ini kalau kita jujur-jujuran kita ya hancur-hancuran. Ya jadi jangan jujur banget. Iya. Kalau amal kita dipreteli gini loh. Iya. Apa ya pantas dibilang orang baik? Mau masing-masing ngerti elek gitu kan, kita ini wah remuk gitu. Apa bisa kemudian kita mudah masuk surga kalau melihat amal kita kurangnya banyak, banyak, minusnya banyak, lebihnya sedikit, kan tekor. Jadi masuk surga ya tidak gampang seharusnya. Maka kita melobi langit. Kan kalau kita ini punya kemampuan melobi, sesuatu yang orang lain lakukan susah, yang punya ilmu lobi jadi mudah. Betul ya? Punya ilmu lobi jadi mudah. Kita pengen satu gol, kalau melihat urutannya harusnya 3 bulan lagi. Kalau kita lobi pimpinannya bisa jadi 1 hari. Betul ya? Karena kita punya ilmu lobi. Nah, kenapa langit nggak dilobi? Kita lobi langit. Nah, cara melobi langit itu dengan sholawat. Karena dalam sebuah hadis Rasul menyatakan SAW, doa yang diawali sholawat, diakhiri sholawat, nggak akan ditolak. Bungkusnya sing apik, dibungkus sholawat.
hajat saya disampaikan, keinginan saya disampaikan, dan dengan sholawat tadi akhirnya kita dapat syafaat. Akhirnya sampai nabinya SAW yang bertindak, karena Rasul menjamin siapa banyak sholawat aku akan berikan syafaat, aku akan berikan syafaat. Nah berkat sholawat ini jalan pintas langsung ketemu kepada yang disolawati langsung, karena begitu orang sholawat, kalau kita baca bunyinya sholawat itu kan begini umumnya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad SAW atau Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Muhammad SAW. Allah Muhammad. Terus siapa yang ketiga? Aku. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu. Tolong engkau bersolawat pada Nabi Muhammad. Kita nggak pernah hubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak level. Gak level. Ya toh, makanya Allah ngajarin kamu minta tolong sama saya agar saya yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalimatnya Allahumma, Gusti ya Allah tolong engkau sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah bilang, malaikatnya dikasih tahu, ini ada bulan bin bulan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulnya akhirnya bicara kepada kita. Jadi kita itu disapa Nabi karena Allah yang menyampaikan. Ya, karena Allah yang menyampaikan. Lewat siapa? Lewat para malaikat yang ditugaskan khusus. Yang ditugaskan khusus. Sholawat itu juga untukmu. Kata Nabi SAW, salamku juga untukmu. Jadi begitu kita ke Allah, Nabi-nya langsung ke kita. Enak banget itu bilang, cepat banget. Itu yang menyebabkan kenapa orang dengan sholawat cepat naik pangkat ke ketawaannya, keimanannya cepat naik pangkat. Dengan sholawat beban jadi ringan, bukan nggak punya beban, punya, tapi jadi ringan, bahkan nggak sasa. Dengan sholawat hajat kok mudah didapat. Ya, dengan sholawat hajat mudah didapat. Kenapa seperti itu? Karena begitu kita ini disebut-sebut terus oleh Nabi Muhammad SAW, maka para malaikat yang di sekitar kita itu akan mengaminkan ini bukan orang biasa, ini orang luar biasa. Yang ini malaikatnya khusus. Jadi amini malah malaikat. Makanya saya kalau punya hajat begitu guys. Ya, nah, saya kan punya teman-teman banyak. Betul. Saya tak jalan ke pasar. Ya. Kamu duduk baca sholawat yang banyak. Jadi kalau saya nggak mampu baca sholawat banyak, saya tugaskan kawan-kawan saya untuk baca sholawat. Sementara tuh, Allahumma sholli alaihi sementara saya bergerak sesuai syariat. Ya. Misalnya mau beli mobil, ya saya beli mobil itu ya, yuk kita baca sholawat munjiah. Teman-teman jalan munjiah. Ya aku ya sholawat, tapi kan yuk keangkeh gitu ya. Teman-teman ya yang banyak. Kemudian saya mulai berpikir, ya apa yang harus saya lakukan? Nah nanti di situ sholawatnya akan bekerja, ide akan muncul. Ya pertolongan akan datang. Pertolongan akan datang. Apa yang ada dalilnya enggak? Nah ini ujung-ujungnya kan pertanyaannya. Ada dalilnya atau tidak? Jawabannya sederhana. Dahulu Nabi SAW itu kalau mau keluar berjihad di jalan Allah, mau berdakwah, Nabi SAW ada yang tugaskan sahabat tim doa. Untuk doa aja. Iya, karena memang nggak mampu untuk keluar. Ya, ada yang lagi sakit, ada yang lagi. Kalian di rumah doakan kan? Ya tim doa. Jadi ada tim doa, ada tim yang memang tim lapangan. Yang ketika dua ini sinkron berjalan, yang sinkron berjalan, maka hajatnya tercapai. Sempurna. Nah, kita tinggal manfaatkan aja kerjasama istri, Pak. Karena mama sholawat saya ngake. Kalau misalnya kita lagi ada kerja ya, saya akan keluar, kamu banyak sholawat. Ya kita juga sholawat, tapi jangan sendiri, ajak-ajak yang lain, yang di rumah diajak. Itulah konsep berjamaah, sholat dan sholawat. Nah, dan sholat tidak akan diterima kalau nggak ada sholawat. Surah mungkin. Udah seperti apapun sholat, kalau nggak ada sholawatnya nggak diterima. Ya tahiyat nggak sholawat kan nggak. Oh iya. Wah, aku betul-betul kan langsung. Iya, harus ada sholawat
atahiyat akhir ini. Kalau nggak ada sholawatnya, atahiyatnya nggak sah. Atahiyatnya nggak sah, sholatnya tidak sah, nggak diterima. Iya. Rukun apa sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, rukun dalam atahiyat. Jadi sholawat punya sesuatu luar biasa. Nah, gimana caranya kita didik anak kita? Saya dulu kalau anak saya itu mau beli sesuatu, bayarnya sholawat. Bayarnya sholawat. Jadi misalnya saya ajak ke toko mainan, Anis sih yang masih masuk toko mainan, Abuya mau beli ini, boleh, depannya kasir. Iya. Baca sholawat dulu 20 kali baru dia bayar. Enggak. Jadi tak ajarin bayarnya sholawat. Kamu sholawat tak beli enggak ada aku. Kamu sholawat segini boleh. Makanya anak-anak saya itu kalau bikin sesuatu nawarnya pakai sholawat. Abuya sholawat 10.000 boleh enggak ini? Enggak, kurang aja. Itu mahal ya dulu. Saya larang. Sholawatnya kurang banyak. 10.000 nggak cukup buat kamu, harusnya lebih banyak. Kalau sanggup ayo. Nah, kita eksekusi kalau mau. Jadi ukurannya sholawat. Nah, akhirnya kita tahu, oh bapak saya itu senangnya sholat. Bapak saya senangnya sholawat. Kalau urusan sholat, saya bisa marahnya luar biasa. Jadi dia ngerti, bapaknya senang kalau sholat, kalau nggak sholat bapaknya marahnya luar biasa. Ini akan terbentuk nanti. Jangan dibalik. Sekarang ini orang terbalik. Untuk sholat, nggak pernah marah. Nggak sekolah marahnya luar biasa. Kan gitu. Terlambat sholat biasa. Terlambat sekolah malunya luar biasa. Kita ajarin seperti itu. Seharusnya kayak gitu. Jangan terlambat sholat, jangan terlambat sekolah. Misalnya gitu ya. Sholatlah yang bagus, sekolahlah yang bagus. Dan pasti jaminan siapa sholatnya bagus, ya segalanya pasti akan bagus. Tidak mungkin nggak akan bagus. Tentunya berproses. Nggak instan gitu ya. Anak saya udah sholat 10 tahun kok belum bagus. Proses. Ya lihat aja nanti. Kita akan kaget ketika ngobrol itu. Orang lain duduk baru kaget. Kok anakku bisa berpikir seperti itu ya? Kok seperti orang yang baru 40 tahun ya? Kita baru masuk sih, kita merasa biasa-biasa saja. Ternyata anak orang lain nggak seperti itu. Ya anak orang lain nggak seperti itu. Gimana rahasianya? Karena kita didik ya sholat, dan seterusnya. Begitu mas. Masya Allah. Boleh tepuk tangannya buat Nobel Al-Idris. Semuanya tanpa kedap semuanya bu. Semuanya nyapa tuh? Enggak bu. Karena orang enggak atau ini ibu luar biasa. Masa aja sholawat kok. Allah. Iya. Kalau ibu yang lain kan kami yang kalau ibu di sini sholawat ya Allah. Terus kalau begitu anak juga Allahumma sholli gitu kan. Oke ya, asyik loh. Jadi luar biasa, terima kasih Bim ilmunya. Itulah tadi pentingnya sholat dan sholawat. Jadi kita sebagai dan saya sebagai khususnya kalau ada suami yang belum melakukan itu bolehlah dijauhi. Nonton sih mau. Akhirnya nonton YouTube ya Bim Nobel. Jadi harus benar-benar ilmunya tuh. Aku berarti situ. Sholat dan sholawat tuh. Kebuka ya, ini bujuku apa tuh? Jadi ngerti tak ya? Harus kerja itu sampai sekarang penasaran. Yang mana istrinya Mas Arif itu? Ayo boleh katakan. Ya katakan langsung pergi ya, katakannya. Nah itu. Ya apa namanya? Suaminya ini kan Masya Allah, hidupnya ini mungkin orang banyak. Hidupnya ini mungkin orang banyak. Jarang ada di rumah. Betul ya. Berarti keluarnya di nyonyanya. Sabar, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita nggak panjang ya, tapi mudah-mudahan bisa untuk saya pribadi bisa diamalkan dan bisa diajarkan pada yang lain. Ya, ibu. Sama pemirsa sedikit info ya. Sekolah Islam di Ponorogo ini, Yayasan Pendidikan Islam Ponorogo ini, kenapa saya sangat suka? Terlepas dengan setiap lembaga pendidikan pasti punya kekurangan dan kelebihan, pasti. Tapi kenapa saya suka? Karena
Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro didirikan oleh wali-wali Allah. Ya, didirikan oleh orang-orang yang soleh. Pendirinya dulu orang-orang yang luar biasa. Ya nggak mungkin kalau pondasi itu yang naruh orang-orang yang luar biasa, kok nantinya jadi biasa. Di dalamnya ada barokah. Nah, itu yang susah. Yang susah saya uraikan dulu. Di dalamnya ada barokah. Dan saya ini sedikit koreksi. Saya dulu nggak sempat TK. Jadi saya langsung SD. Karena dulu saya nggak mau sekolah. Saya sukanya main layangan. Kan pinter ya, main layangan kan pinter. Nggak mau sekolah. Terus saya takut dipek anak sama Pak Lurah. Judulnya itu ibu saya kan jual warung sate. Pak Lurah itu makan sate di rumah. Terus ibu saya bilang, Pak Lurah, almarhum rahmatullah saya, Pak Lurah ini baik sekali. Pak Lurah ini loh, anak saya nggak mau sekolah. Nanti kan pada sekolah dipek anak Pak Lurah toh, kata ibu saya. Iya, kata Pak Lurah iya. Karena saya takut. Sekarang nggak terus sekolah. Itu langsung kelas 1 SD. Dulu kalau saya di kelas 1 SD Islam Diponegoro itu, kalau lagi ada pelajaran membaca, kelas 1 SD, saya nggak pernah baca. Ini Ibu Budi, masih ada nggak itu ya? Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, apa saya ini Ibu Erik sekarang? Enggak. Ibu Budi mungkin ya, sampai sekarang ya. Masya Allah. Itu saya sembunyi di bawah meja guru. Iya. Takut nanti dia dipanggil. Suruh baca. Sembunyi di bawah meja guru. Padahal kalau dipanggil kan tetap harus keluar. Gurunya kan nggak perlu lihat atau sebut nama. Sebut nama keluar. Nah ada barokah. Sehingga ya jadilah novel di Muhammad Idrus seperti sekarang ini. Ini di antara keberkahan yang saya dapat. Ya. Di antara keberkahan yang saya dapat. Makanya untuk kawan-kawan alumni Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro dimanapun antum berada, ya kalau punya anak dan tinggal di Solo, di Solo, lihatlah barokahnya, jangan lihat lainnya. Itu dia. Faktor ya kan? Masya Allah. Lainnya. Maka insya Allah kalau udah berkah itu jadinya luar biasa. Karena berkah itu keluar dari angka. Yang segitu. Keluar dari angka. Pintar nggak masuk, bodoh nggak masuk. Kalau udah ada berkah itu ajaib semuanya. Jadi kalimat magic. Barokah ini kalimat magic. Begitu ketempel barokah, semuanya jadi luar biasa. Nah itu yang saya bisa sampaikan pada waktu duha ini. Mudah-mudahan barokah. Amin. Amin. Jazakallahu khairan. Saya minta maaf kepada segenap pengurus Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, khususnya akhirnya Fikri. Saya bisa nyampaikan yang segini saja ibu-ibu. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat ya. Insyaallah manfaat. Selebihnya waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya. Terserah beliau mau ngapain. Yang sebelah saya mau cari sarapan. Sekali lagi tepuk tangannya buat guru dan kita Muhammad Idrus. Masya Allah luar biasa yang disampaikan gak singkat. Tapi mengandung artinya luar biasa. Kalau nanti lihat lagi nanti pokoknya lihatlah. YouTube-nya Bintang itu banyak ilmu yang luar biasa bisa kita serap, bisa kita pelajari ya. Guru-guru. Terus terima kasih buat PTD Diponegoro yang sudah memfasilitasi luar biasa acaranya berjalan lancar dan tadi semua yang ketempel dengan barokah insya Allah semuanya lancar. Insya Allah hari ini kalau Habib Novel sudah memberikan yang luar biasa semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya